Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 matkul asuransi syariah akan mempresentasikan dengan judul sejarah munculnya dan perkembangannya asuransi syariah. Langsung ke pembahasan, yaitu tentang sejarah asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, asurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, bermakna pertanggungan. Dari peristilahan asurantie, kemudian muncul istilah asuradir bagi penanggung dan gresurerdi bagi tertanggung. Dalam bahasa Inggris, asuransi disilakan dengan insurance, penanggung disilakan dengan insurer, dan tertanggung disilakan dengan insured. Yang ketiga, filosofi asuransi syariah. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai belas kasihan, maka ia tidak akan mendapat belas kasihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Al Bukhari. Yang kedua, bekerja sama untuk saling membantu. Bekerja sama untuk saling membantu mempunyai dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saling melindungi dan dari segala kesusahan. Hadis Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya seorang yang beriman ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demi diriku yang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya tidak seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan. Tidaklah beriman seorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dan perut kenyang, sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan. Hadis riwayat Al-Bazar. Asal-usul pertumbuhan dan perkembangan serta dalil hukum asuransi syariah. Asal-usul asuransi syariah adalah berasal dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah. Perintah Allah mempersiapkan hari depan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, artinya Yusuf berkata, supaya kamu tertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan digulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Yang kelima, jenis mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana antara dana peserta dengan dana pemegang saham. Sedangkan pada asuransi syariah untuk produk yang mengandung unsur tabungan, kedua sumber dana dipisahkan secara tegas, yang mana di dalam mekanismenya terdapat dua alur, yaitu alur dana peserta takafuli atau DPT dan alur dana pemegang saham. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proporsional ke masing-masing dua alur dana tadi. Setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan perusahaan sebagai pengelola atau mudharib, sementara mekanisme dana pada non-saving, dana kontribusi atau iuran peserta yang merupakan dana tabaruk atau dana tolong-menolong terkumpul dalam total dana peserta atau TDP, kemudian diinvestasikan oleh perusahaan. TDP plus investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi, klaim, reasuransi, dan sebagainya. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta, sahibul mal, dan pengelola mudharib. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi syariah. Asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama
Tafakul keluarga atau asuransi jiwa. Ini bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi tafakul. Yang kedua, tafakul umum atau asuransi kerugian. Bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta tafakul. Manfaat asuransi syariah. Yang pertama, berdiri dengan prinsip tolong-menolong. Bagaimana cara manfaat asuransi syariah dijalankan? Untuk memahaminya, mari kita bandingkan skema pembiayaan antara asuransi konvensional dengan syariah. Pada asuransi konvensional, pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau pertanggungan jika pemegang polis mengajukan klaim. Pada perusahaan asuransi konvensional, resiko dan keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi. Ada pemindahan resiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Sementara asuransi syariah premi yang dibayar peserta masuk dalam rekening bersama yang disebut tabarru, yang membagi resiko kepada semua peserta. Ketika ada klaim yang diajukan, maka pembayaran memotong dari dana tabarru tersebut. Dapat disimpulkan, hubungan antara peserta dengan peserta lain adalah saling menanggung resiko dengan perusahaan asuransi sebagai administrator. Yang kedua, tidak ada skema dana hangus. Jika pada asuransi konvensional ada skema dan hangus ketika tidak ada klaim yang diajukan pada masa pertanggungan, maka ini tidak terjadi pada asuransi syariah. Cicilan premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dapat ditarik kembali, bahkan sebelum jatuh tempo dan tanpa klaim. Yang ketiga, tidak ada riba. Perusahaan asuransi syariah menjamin bahwa model bisnis mereka tidak menyalahi ketentuan syariat Islam, seperti menghindari riba, gharar, masyir, riswah yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan tadis. Dana yang masuk akan dikelola dan diputar pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Setiap investasi yang ditawarkan perusahaan asuransi syariah juga menggunakan akad yang jelas, sehingga peserta bebas memilih akad apa yang paling membuat nyaman. Yang keempat, double claim. Beberapa perusahaan asuransi syariah menawarkan fasilitas double claim yang tidak terdapat pada asuransi konvensional. Apa itu double claim? Yakni mengajukan klaim kedua perusahaan asuransi berbeda untuk mendapatkan pertanggungjawab yang lebih besar. Misalnya, Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan yang menanggung biaya perawatan, namun ternyata terbatas sampai 80% total biaya. Nah, Anda bisa mengajukan sisa pembayaran yang kurang ini dengan asuransi syariah, hal yang tidak bisa dilakukan asuransi konvensional. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan. Jika pada perusahaan asuransi konvensional kita tidak mengetahui secara pasti kemana dana kita diolah. Lain hal dengan manfaat asuransi syariah yang memberikan penjelasan transparan soal pembagian investasi dan keuntungan, karena keuntungan dan resiko sama-sama dibagi kepada semua peserta, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah kontribusi lebih besar dari jumlah klaim. Slide selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.